Pagi disampaikan kepada seluruh siswa SMK GKS 1 Tentena. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita dan saat ini kita masuk pada bab ketiga. Nah, bab ketiga ini kita akan berbicara tentang struktur atom. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan teori atom menurut para ahli. Kita masuk pada materi teori atom. Nah, teori atom ini ditemukan oleh beberapa ahli. Yang pertama, ditemukan oleh Democritus. Kemudian ditemukan oleh Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum. Nah, saat ini kita akan membahas satu persatu bagaimana teori atom yang pertama menurut Democritus. Menurut Democritus, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi, yang disebut atomos. Itu yang ditemukan oleh Democritus. Dia berpendapat bahwa semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, teori atom Dalton. Nah, Dalton mengemukakan beberapa teori tentang atom. Yang pertama, dia berpendapat bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Kedua, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ketiga, atom-atom dari unsur adalah identik. Keempat, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi teori atom Dalton, dia menemukan bahwa atom itu seperti bola pejal, seperti di gambar saat ini. Seperti bola pejal. Jadi dia berpendapat bahwa atom itu seperti bola pejal. Jadi kalau ada pertanyaan, teori yang mengemukakan bahwa atom seperti bola pejal berarti ditemukan oleh Dalton. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, teori atom Thomson. Teori atom Thomson, dia melakukan percobaan menggunakan sinar katoda. Ketika dia melakukan percobaan, maka dia menemukan partikel yang bermuatan negatif. Nah, sehingga partikel bermuatan negatif ini dia namakan elektron. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Thomson adalah yang pertama menemukan elektron. Jadi yang penemu elektron itu adalah Thomson. Sekarang kita lanjut. Jadi ketika Thomson melakukan percobaan dengan sinar katoda, dia berpendapat bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Nah, kalau Dalton dia hanya berpendapat bahwa atom itu merupakan bola pejal. Sementara kalau sama Thomson, dia sudah ada kata tambahan bermuatan positif. Jadi menurut Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Thomson juga berpendapat bahwa di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi kita semua pasti pernah makan roti. Nah, bisa kita bayangkan di atas roti itu ada taburan kismis. Jadi itu pendapat dari Thomson. Jadi kalau ditanya, teori roti kismis ditemukan oleh siapa? Berarti ditemukan oleh Thomson. Nah, roti kismis itu yang disebut dengan elektron. Itu pengandaian dari teori atom Thomson. Nah, Thomson juga berpendapat bahwa atom tidak bermuatan netral. Itu pendapat dari Thomson. Jadi kalau ditanya, elektron ditemukan oleh siapa?
Thomson. Teori roti kismis dikemukakan oleh siapa? Thomson. Nah, seperti gambar di sini ada. Nah, jadi ini adalah penggambaran teori atom menurut Thomson. Dia berpendapat bahwa di dalam atom, jadi ini disebut atom, terdapat elektron atau tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi ini elektron-elektron ini katanya seperti kismis di atas roti kismis. Lanjut. Yang berikut teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini melakukan percobaan. Rutherford melakukan percobaan dengan menggunakan lempeng emas. Ya, dia menggunakan lempeng emas. Yang ada layar detektornya di sini, ada gambar di sini ada. Ini lempeng emas, ada layar detektor dan ada pemancar partikel alfa. Nah, ketika Rutherford melakukan percobaan, ketika sinar alfa melewati lempeng emas, ada sinar yang diteruskan. Ada sinar yang diteruskan. Nah, kalau sinar yang diteruskan itu berarti sinar tersebut melewati yang namanya ruang kosong. Sementara kita lihat di sini juga ada sinar yang dibelokkan. Ada sinar yang dibelokkan. Sinar yang dibelokkan ini mendekati inti atom. Kemudian ada sinar yang dipantulkan. Nah, sinar yang dipantulkan ini dia yang kena di inti atom. Nah, itu percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Nah, ketika Rutherford melakukan percobaannya, dia berpendapat bahwa atom itu tersusun dari inti atom. Atom tersusun dari inti atom yang adalah proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sementara terdapat juga elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi kalau ditanya, partikel penyusun atom itu apa-apa? Jadi dijawab, kalau partikel penyusun atom itu berarti proton, elektron, dan neutron. Itu kalau partikel penyusun atom. Kalau Ibu ganti pertanyaannya, partikel penyusun inti atom. Apa-apa yang menyusun inti atom hanya proton dan neutron. Sementara elektron dia yang mengelilingi inti atom. Jadi ini. Elektron dia bertindak sebagai mengelilingi inti atom, ini dia. Sementara inti atom ini dia terdiri dari dua tadi, yang bilang proton dan neutron. Jadi kalau ditanya, penyusun inti atom apa? Proton dan neutron. Kalau ditanya, penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Jadi bedakan ya penyusun atom dan inti atom. Kalau penyusun atom hanya ada 3 penyusun atom, proton, elektron, neutron. Kalau penyusun inti atom hanya 2, yaitu proton dan neutron. Awas jangan salah ya. Nah, dan menurut Rutherford juga, atom itu bersifat netral. Ya, saya harap bisa dipaham sampai di sini. Jadi saat ini kita lanjut. Nah, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Mengapa demikian? Karena berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Rutherford,
ada banyak sinar yang diteruskan, sehingga dia berpendapat bahwa volume atom merupakan ruang kosong. Sekarang kita lanjut. Nah, berikut teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Nah, kalau teori atom Bohr, dia berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Jadi di sini kata itu elektron ini, ya jadi kan ini inti atom kan. Nah, terdapat lintasan elektron di samping-samping inti ini. Nah, lintasan elektron ini katanya disebut dengan kulit. Nah, kayak di sini kulit yang paling mendekati inti itu jumlah N-nya sama dengan 1. Kemudian kulit kedua N-nya sama dengan 2. Kulit ketiga N-nya sama dengan 3. Itu yang dimaksud dengan teori atom Bohr. Kemudian dia berpendapat bahwa elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi itu adalah teori atom Bohr. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah dijelaskan teori-teori atom, ada teori atom menurut Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Maka di sini ada latihan soal untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang baru saja disajikan. Jadi tugas ini segera dibuat dan dikirim melalui WA sama Ibu Japri atau jawab pribadi melalui WA, dan itu akan diambil nilai. Jadi ini latihan soalnya. Dikerjakan ya. Yang nomor 1, siapa yang pertama kali menyebutkan bagian zat yang tidak dapat dibagi lagi dengan istilah atom? Tadi ada Ibu sudah jelaskan. Yang kedua, Thomson melakukan percobaan dengan sinar katoda sehingga ia menemukan partikel negatif. Partikel negatif tersebut disebut apa? Yang ketiga, sebutkan partikel penyusun atom. Jangan salah ya. 4. Sebutkan partikel penyusun inti atom. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan dengan tegas. Bedakan penyusun atom dengan penyusun inti atom. Yang kelima, sebutkan tokoh-tokoh penemu teori atom. Jadi itu soal yang harus Anda kerjakan dan Ibu akan ambil nilai, dan tetap daftar hadir dijalankan. Tetap semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ibu yakin kita semua bisa, karena SMK bisa, SMK hebat, fondasi negara kuat.